wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang demo uji konektivitas, penjelasan routing tabel, dan ARP tabel. Dengan saya sendiri, Amanda Putri Asya, di sini saya akan menjelaskan tentang uji konektivitas. Yang pertama-tama untuk menghitung tentang VLSM. Yang dimana VLSM sendiri merupakan metode perhitungan IP address dengan memberikan suatu network address lebih dari satu subnet mask. Pada metode ini, subnetting yang digunakan berdasarkan jumlah host sehingga akan semakin banyak jaringan yang akan dipisahkan. Di sini sendiri diketahui bahwa area 1 berjumlah 28 host, area 2 12 host, dan area 3 6 host. Untuk menghitungnya sendiri, untuk menghitung jumlah subnet yaitu 2 pangkat X yang dimana X itu merupakan 0. Selanjutnya untuk menghitung jumlah host per subnet yaitu 2 pangkat Y dikurang 2 yang dimana Y itu merupakan 1. Untuk menghitung range awalnya itu network address ditambah 1 network address yang dipakainya itu sesuai dengan perintah yaitu IP at 192.168.20.0/24. Selanjutnya untuk range akhirnya yaitu network address ditambah jumlah host per subnet. Selanjutnya broadcast address yaitu range akhir ditambah 1. Dan untuk subnet masknya yaitu prefix slash yang digunakan perhitungan sesuai dengan jumlah prefixnya. Misalkan prefix slash 27 berarti satunya berjumlah 27. Maka dari rumus-rumus tadi dapatkan perhitungan untuk IP address, subnet mask, dan broadcast address-nya yaitu segini. Di sini kita akan uji konektivitas dari server terlebih dahulu ke PC di area pertama, area 1. Di sini tertera sukses berarti dari server ke PC di area pertama terhubung. Selanjutnya kita akan mencoba dari antar PC yang berbeda area. Di sini dari area 2, PC 2 kita akan mencoba ke PC di area 3 itu 4. Dan di sini tertera successful berarti dari PC antar area, terlebihnya area 2 dan area 3, PC 2 dan PC 4 terhubung. Selanjutnya kita akan mencoba ping dari PC 5 ke PC 3, di mana PC 3 sendiri IP address-nya 192.168.20.34. Kita akan ping. Di sini tertera bahwa loss itu adalah 0%, berarti ini sukses. Selanjutnya di sini kita akan mencoba dari PC ke web server. Di sini kita akan mengatur dulu web servernya, yaitu pada service. Kita hapus dulu. Selanjutnya di sini kita masuk ke edit. Kemudian kita hapus dulu. Ini H1. H1. Kita masukkan seperti ini. Selanjutnya H1 kita tutup. Kemudian bawahnya kedua tutup. Kita tambahkan isi web. Kita tutup kembali. Kemudian ini FTP. Kemudian di DNS-nya kita on-kan. Kemudian kita beri nama untuk webnya. Web. Selanjutnya kita masukkan IP-nya yaitu IP at servernya yaitu 172.168.168.20.2/30. Kedua. Kita masukkan. Kemudian selanjutnya setelah kita konfigurasi di HTTP di server, kita masuk ke PC di area 1 yaitu PC 1. Kita cek di sini DNS servernya sudah ada, yaitu IP address server. Selanjutnya kita masuk ke web browsernya. Di sini selanjutnya kita masukkan web.com.
Di sini sudah tertera hello welcome yang tadi kita isi. Berarti web di web server sudah terhubung dengan PC. Oke, untuk langkah selanjutnya akan saya lanjuti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gung Kurniawan Malau dengan NIM 1101223312. Nah, untuk langkah selanjutnya itu mengenai penjelasan routing table. Di mana routing table sebelum kita masuk itu kita harus mengetahui dulu apa itu routing. Nah, routing itu adalah suatu proses untuk menentukan jalur terbaik yang dimana untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, biasanya proses routing itu dilakukan oleh router-router tersendiri. Contohnya nih ya, kayak router 1, router 2, 3, 4, 5, 6. Semua router yang ada di sini dia akan uh, memproses routing. Nah, routing tersendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis itu apa sih? Routing dinamis itu apa sih? Nah, routing statis itu dia cara membedakannya itu paling simpelnya kalau statis dia menginputkan alamat secara manual. Kalau sedangkan dinamis itu dia menginputkan alamat secara otomatis. Nah, kalau statis itu kayak misalnya nih, aku menginputkan IP atau alamat ke suatu PC itu disebut routing statis. Nah, kalau misalnya otomatis itu dia dinamis. Dia ada kayak ada suatu pilihan DHCP kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu DHCP untuk routing dinamis. Dia otomatis IP dia terinput sendiri. Nah, routing sendiri memiliki tabel routing yang berisikan informasi tentang jaringan mana yang terhubung ke router tersebut dan bagaimana cara mencapai jaringan tersebut. Nah, contoh dari routing itu gimana sih? Nah, contoh dari routing itu misalnya nih, dari router 1 ke router 3. Nah, kalau router 3 itu kan dia ada beberapa jalur ya. Bisa pakai jalur pertama itu dia dari router 1 ke router 2 dan langsung ke router 3. Nah, kalau misalnya jalur yang kedua itu dia ada dari router 1 ke router 2, terus itu dia naik ke atas untuk ke router 4, langsung ke router 5, langsung ke router 3. Jadi ada dua jalur. Sama kayak misalnya mau ke router 4 juga sama kayak gitu, ada dua jalur juga. Pokoknya setiap router itu dia memiliki jumlah jalur yang berbeda-beda. Nah, fungsi dari routing routing table itu apa sih? Nah, untuk yang pertama itu fungsi dari routing table itu dia memberikan informasi mengenai jalur-jalur mana yang harus dilewati oleh sebuah paket data. Contoh yang tadi aku sebutkan tadi mengenai contoh dari routing. Nah, itu contoh dari fungsi routing table. Nah, untuk yang kedua itu dia routing table itu nantinya juga akan berisi konfigurasi dari jalur yang akan dilewati oleh paket data. Dengan begitu adanya routing table ini, maka router akan lebih mudah dalam mengkonfigurasi IP route yang harus dituju. Itu aja dari penjelasan mengenai routing table. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Meliana. Di sini saya akan memaparkan apa itu ARP. Nah, mula-mula ARP itu kan protokol yang digunakan untuk menemukan MAC address perangkat di suatu jaringan berdasarkan alamat IP-nya. Nah, ARP digunakan ketika pengguna ingin berkomunikasi di jaringan area lokal atau Ethernet. Jaringan ini membutuhkan alamat MAC pengirim dan penerima sebelum transfer data dilakukan. Nah, sebelum ARP table dikonfig itu dia kosong. Di sini itu kosong, di HMIN-nya kosong sebelum dikonfig. Nah, setelah dikonfig itu dia muncul tampilan ini, HMIN yang gimana? HMIN itu atau H time, aging time, yaitu jumlah waktu
jumlah waktu untuk menyimpan alamat MAC yang dipelajari melalui ARP di change ARP. Adapun dua kelebihan utama menggunakan ARP yaitu pertama, MAC address ini bisa dapat secara mudah dan cepat jika sudah mengetahui IP address-nya. Dan yang kedua itu tidak memerlukan konfigurasi yang rumit pada not akhir karena MAC address bisa ditemukan kapanpun saat dibutuhkan. Mungkin sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Dokter Enti?